Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 16 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi Allah itu harus ditampakkan di dalam sikap dan tindakan kita mengasihi sesama. Ini adalah kata-kata yang kerap kali dinasehatkan kepada kita. Jika kita mengasihi mereka yang mengasihi kita, pasti nasihat itu tidak akan sulit untuk dilaksanakan. Yang dirasa lebih sulit lagi adalah mengasihi orang-orang yang tidak kita senangi atau yang memusuhi kita. Rupanya dalam hal ini, Yesus tidak memberikan kesempatan untuk tawar-menawar. Mengapa mengasihi sesama tidak selalu mudah? Jawabannya, karena kita masih mengandalkan roh manusiawi kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus dalam warta Injil hari ini. Yesus memulai karya publiknya dari Galilea, persisnya di Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Orang-orang sekampungnya takjub, heran, dan membenarkan apa yang diajarkan Yesus. Itu karena kata-kata Yesus penuh Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku." Dengan kekuatan Roh Ilahi itu, Yesus mampu mengatasi segala keterbatasan manusiawi di dalam mencintai sesama. Kita perlu menyadari dan mengandalkan diri pada Roh Tuhan, yang tak lain adalah Roh Kudus sendiri, agar mampu mengasihi sesama dan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
Dikisahkan dalam warta Injil hari ini, setelah pencobaan di padang gurun, Yesus kembali ke Galilea di Nazaret tempat ia dibesarkan. Di sana ia membacakan sebuah nas tentang dirinya. Ketika Yesus mulai mengajar, semua orang takjub mendengarnya. Setiap kata yang diucapkan Yesus begitu dalam dan memiliki kekuatan untuk menembus dinding setiap hati yang mendengarnya. Perkataannya luar biasa pengaruhnya. Dengan berani ia menyatakan diri di hadapan orang banyak akan perutusannya. Saudara yang terkasih, melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk berani bersaksi atas namanya. Dalam setiap perjumpaan dengan orang lain, Yesus mengajak kita untuk berani membawa perutusan dari Bapa. Dia mengutus kita membawa kabar tentang kerajaan Allah dengan bersikap ramah dan santun dalam perjumpaan dengan orang lain. Memberikan bantuan pada sesama, mendengarkan keluh kesah sesama, memberikan pertolongan pada orang, pada yang kecil dengan memberikan sedekah atau sebungkus nasi pada peminta-minta dan seterusnya. Intinya, saudara saya terkasih, kita belajar dari Yesus yang membawa misi perutusan Bapa. Kita hadir bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk hidup bersama orang lain. Ya Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu di tempat kerja dan lingkunganku. Jauhkan aku dari sikap mau menindas dan menyakiti orang lain, sehingga sesamaku dapat merasakan dan mengamini apa yang menjadi perutusan-Mu ke dunia ini. Amin.